من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Makhluk tak kuasa, Allah Maha Kuasa. Kita ciptaan Allah, dan yang maha paling sempurna itu Allah. Tidak ada yang bisa menandingi. Sekalipun dia presiden, bupati, anggota dewan, kepala desa, enggak. Segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita harus bersyukur, jemaah sekalian. Kita harus bersyukur akan nikmat kita hari ini sehat. Kita bisa duduk di sini di sholat di khutbah Idul Adha ini. Kenapa? Karena ini kisah nyata, jemaah sekalian. Saya punya teman tinggal di Bandung Barat, sholat sehari-hari sebelah saya, gitu kan. Tiba-tiba di minggu kedua Ramadan dia menghilang. Kami kebingungan, kemana? Kok Fulan nggak ada di masjid? Setelah kami cek, ternyata beliau ada di rumah sakit Boronius, koma. Matanya terbuka, mulutnya terbuka, tidak bisa bergerak apa-apa sampai sekarang. Dan saya yakin bisa jadi beliau menjerit, ya Allah, saya ingin sholat Id, ya Allah, ya Allah izinkan saya pergi, ya Allah. Tapi Allah tidak menunjuk beliau. Jadi ini nikmat luar biasa yang jangan kita lewatkan. Ini luar biasa, Pak. Nikmat itu tidak harus kita dikasih mobil Alphard sama Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu tidak harus kita dikasih uang 5 miliar, tanah 1 hektar dan lain sebagainya. Tapi nikmat hari ini yang harus kita syukuri, dan mudah-mudahan duduknya kita ini ke beberapa puluh menit ke depan jadi amal soleh yang Allah ridho dan menjadi jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wargi semuanya, semoga Allah ridho dan rahmati. Idul Adha identik dengan satu nama, Nabi, yaitu Nabi Ibrahim, bapak para nabi yang memiliki keluarga yang luar biasa, keluarga yang sukses, family goal kalau kata anak muda sekarang. Kita sekarang sering lihat gimana nih goal kita sebagai membina keluarga, patokan kita yang kelihatan oleh mata. Artis yang hartanya miliaran, artis yang mobilnya Ferrari, yang anaknya ganteng. Ya, sebagai muslim kita harus mempunyai idola, Pak Bu. Kita harus mempunyai acuan. Siapa yang harus kita acu? Keluarga siapa yang harus kita lihat? Jangan tertipu dengan tipu daya media sosial. Keluarga si Fulan bahagia liburannya ke Prancis. Keluarga si Fulan bahagia pendidikannya sampai luar negeri. Tidak, Bu Pak. Sebaik-baik keluarga yang bisa kita pelajari pada hari ini, di hari Idul Adha ini, ialah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu keluarga yang paling sukses menurut saya, Pak. Salah satunya itu yang paling sukses untuk pandangan umat Islam. Kenapa? Bapaknya soleh, nabi, anak-anaknya jadi nabi, surga insya Allah sudah di tangan, gitu kan ya. Dapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala, spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang harus kita tiru. Nah, apa yang bisa kita ambil, Pak, dari hikmah mengenang kejadian Idul Adha ini dari keluarga Nabi Ibrahim? Saya yakin yang duduk di sini semua pasti punya keluarga. Sekalipun, Pak, saya ditinggalkan oleh bapak saya dari kecil. Pak, saya nggak tahu siapa ibu saya. Ada loh, Bu, Pak. Kami punya santri di Banjaran, salah satu santrinya dari kecil nggak tahu bapaknya yang mana. Karena lahir ditinggalkan, Pak, nggak tanggung jawab sampai sekarang. Kita pasti punya keluarga. Dan bagaimana agar keluarga kita hidup bahagia, dunia dan akhirat? Ada 3 hikmah di khutbah kali ini yang bisa kita bawa pulang dan jadikan ini sebagai pelajaran, Bu, Pak. Rugi. Jadi mari kita simak baik-baik 3 hikmah ini, apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah keluarga Nabi Ibrahim. Yang pertama, hikmah yang pertama, kita sudah tahu semuanya, Bu, Pak. Nabi Ibrahim itu seorang nabi, sulit punya anak, menunggu puluhan tahun, kemudian akhirnya beliau menikah dengan Siti Hajar. Allah berikan anak, Nabi Ismail. Bayangkan, Pak, Bapak nunggu punya anak puluhan tahun dikasih anak. Tiba-tiba Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar ke suatu tempat di gurun pasir, batu-batuan, pasir aja, nggak seperti sekarang nih banyak bangunan, ngeblank pasir, Bapak. Dibawa ke sana, kemudian
ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam Siti Hajar dan Nabi Ismail di sana. Dalam kondisi Nabi Ismail masih disapih, masih disusui. Mereka datang ke suatu gurun, kemudian Nabi Ibrahim berdiri, pergi meninggalkan mereka, berjalan menjauh. Siti Hajar bingung, lah kok ditinggal? Masa Nabi kayak gitu? Ini bahasa saya ya. Masa Nabi kayak gitu? Kemudian dikejar, wahai Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan kami? Tidak menjawab. Wahai Ibrahim, ini anak istri, kok ditinggalin? Gak dijawab. Sampai satu ketika Siti Hajar sadar. Nah ini Bapak, berkahnya memiliki istri yang solih, anak yang solih, bakal minim pakai truk pas saya di rumah tangga. Akhirnya Siti Hajar bertanya, ini perintah Allah bukan? Jawaban Nabi Ibrahim, benar, selesai. Baik, pasti Nabi Ibrahim ada tugas dakwah ke satu tempat, pergi aja Nabi Ibrahim. Siti Hajar berada di sana, kemudian akhirnya dia, ada kisah selanjutnya nanti ya, berdiam diri bersama anaknya. Apa sih hikmahnya? Hikmah yang pertama Pak, ini kunci kebahagiaan dalam rumah tangga yang harus kita miliki, baik status Anda bapak, anak, ibu, apapun itu. Berprasangka baik kepada Allah, husnuzon kepada Allah. Saya yakin yang duduk di sini termasuk saya yang ngomong pasti pernah dapat bala, pasti pernah dapat ujian, pasti pernah dapat musibah. Entah itu musibahnya hutang gede, anak bontomor, bisnis rugi, penyakitan, apalah itu, husnuzon kepada Allah, bahagia dan selesai urusan. Lihat Siti Hajar. Coba kalau Siti Hajar gak husnuzon kepada Allah, cing salah kita. Allah kok begini sih? Katanya maha penyayang, kok begini? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita nggak tahu, Allah maha tahu. Siti Hajar berprasangka baik, Allah pasti urus saya. Gak mungkin Allah zolimi saya. Allah lebih sayang kepada saya daripada ibu saya. Itu dalam satu hadis disebutkan seperti itu. Jadi husnuzon kepada Allah. Apa yang terjadi? Fakta membuktikan, dan ini jaminan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Bagi yang duduk di sini punya masalah, masalah hutang, masalah anak bontongor, masalah rumah tangga, masalah penyakit, apapun itu semua, husnuzon dulu kepada Allah. Ini pasti yang terbaik untuk saya. Ini pasti yang terbaik. Dan apa yang terjadi? Izin Allah, ada air zam-zam, ada kehidupan, bahkan sekarang menjadi salah satu kota tersibuk di dunia, yaitu Makkah. Husnuzon kepada Allah. Bapak, saya punya satu kisah nyata untuk pelajaran kita bersama. Ini kisah nyata. Bukan kisah zaman Nabi ya, tapi zaman tahun 2013-an. Dulu pekerjaan saya guru SD Impres di Nusa Tenggara Timur. Saya bekerja di salah satu institusi namanya Indonesia Mengajar. Itu tugasnya ngirim-ngirim guru ke pelosok, ke perbatasan-perbatasan. Kami punya pimpinan direktur. Suatu ketika direktur kami itu dikirim ke Papua. Beliau harus pergi ke Papua. Ini kisahnya Pak, masuk detik.com. Beliau harus pergi ke Papua 2 kali penerbangan. Dari Jakarta ke Jayapura mungkin ya. Dari sana ada penerbangan perintis pakai pesawat baling-baling. Suatu ketika pimpinan saya datang ke Soekarno-Hatta, terlambat Pak. Pas datang pesawatnya keburu pergi. Kan kalau kita berpikir, aduh 10 juta hangus, apalagi itu rombongan Pak, aduh, nah kita ini ya Allah kalau suzon. Tapi Pak, beberapa jam kemudian, di balik kesedihan mereka, apa yang terjadi? Penerbangan perintis yang kedua tabrakan Pak, mati semuanya Pak. Direktur saya selamat. Kadang kalau kita diberi ujian sama Allah, kita nggak sadar Pak, ini maksudnya apa sih? Tenang, sabar, tobat, istighfar, minta maaf sama Allah, minta yang terbaik. Itu kuncinya Pak. Ini kisah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Maka yang duduk di sini semua, termasuk untuk saya pribadi, saya mau mengajak satu amal yang jangan sampai kita tinggalkan, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Siti Hajar ajarkan kepada kita. Saya kisah lainnya Pak. Waktu itu saya, karena saya kecamatannya dekat dengan Pak Ridwan Kamil di Cimaung, ada kesempatan yang kebetulan qadarullah ada Pak Ridwan Kamil. Saya dengerin kata demi kata apa yang beliau ucapkan ketika anaknya meninggal Pak, keseret di sungai di Eropa sana. Ketika anak saya hilang, saya yakin ini pasti takdir terbaik. Saya berhusnuzon kepada Allah dan saya menerima takdir ini.
Akhirnya beliau bercerita kisah tentang anaknya dengan senang Pak, dengan gembira kisah-kisah kebaikan anaknya. Wah, salut saya beneran dengan beliau ya. Bisa husnuzon kepada Allah ketika anaknya Allah ambil Pak, satu-satunya laki-laki. Kemudian ada kisah lain Pak, Bu, ini mungkin bisa jadi pelajaran untuk kita ya. Ini kisah nyata, saya dengar dari Ustadz Noman Ali Khan di Amerika. Ada di Amerika, ada seseorang pengen kuliah kedokteran. Pas ujian tes, masuknya ilmu komputer. Ini orang Hindu Pak, keturunan India, orang Hindu. Dia teh, kenapa saya bisa lulus kedokteran? Saya kan maunya jadi dokter. Dokter adalah pekerjaan terbaik saya. Masuk malah ke teknik informatika. Di teknik informatika, qadarullah Pak, ketemu Ikhwan Muslim, ngobrol, gaul, berbicara, diskusi, masuk Islam Pak. Ternyata ada sesuatu yang besar di balik kejadian-kejadian kita alami, dan itu yang harus kita sadari. Maka wallahi, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Bisa jadi yang buruk untuk kita itu terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi yang baik menurut kita, wah orang jadi bupati, ya jadi anggota dewan, ya jadi presiden, bisa jadi itu buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kejadian yang menimpa kita udah istighfar aja. Minta maaf, ya Allah saya nggak tahu ini yang mana yang terbaik, Engkau yang tahu, berikan yang terbaik. Nabi saja yang pasti dapat surga, doanya begini, Allahumma asina akibatana fi umuri kulliha, fi kulli umuri kulliha. Ya Allah, jadikan ujung-ujung kejadian hidup saya ini sesuatu yang baik. Maka berprasangka kepada Allah. Apakah perlu kita berprasangka buruk? Perlu. Ke diri sendiri. Kalau ada kejadian yang buruk, ingat ada satu ayat di Al-Quran, ma'asobaka min sayyatin fa min nafsik. Kalau ada hal buruk menimpamu, itu karena dosamu. Kalau kita jatuh, terkilir, pertama yang harus kita pikir, mungkin ini dosa saya, ini cara Allah menggugurkan dosa saya, maafkan saya ya Allah. Jinullah buhunake bakal mengucapkan alhamdulillah Pak, Bu. Ketika kita sakit tipes, alhamdulillah. Kenapa kamu alhamdulillah? Idza ahaballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta kepada suatu kaum, Allah pasti kasih dia musibah. Yang pertama, husnuzon kepada Allah. Yang kedua, ada kisah Siti Hajar bersama Nabi Ismail alaihissalam mencari air Zam-Zam. Kita sudah tahu kisah itu ya. Safa Marwah bolak-balik berapa kali gitu kan ya, cari air. Sampai akhirnya dapat. Apa sih hikmahnya? Kita lihat Siti Hajar, mungkin ibu bapak yang pernah umroh haji, itu jauh Pak untuk seorang perempuan. Anda, kita pergi umroh, itu ada atap Pak Masjidil Haram. Dulu tuh langsung langit, matahari Pak, pasir panas. Dulu saya ngajar di pelosok pinggir pantai Pak, nggak pakai sendal, nginjek pasir pantai itu panas Pak, wallahi panas. Demi Allah, apa sih hikmahnya? Di sini kita bisa belajar bahwa bersemangatlah mencari nafkah, wahai pemuda, wahai laki-laki, bersemangatlah mencari nafkah. Ini perempuan saja bersemangat mencari nafkah untuk kehidupan kita selama di dunia ini, yang halal dan thayyib. Catat baik-baik, yang halal dan thayyib, yang halal dan baik. Bersemangatlah Pak. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 168, ya ayuhan nas, semua manusia Allah sebut, ya ayuhan nas, kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makan semua yang ada di bumi yang halal dan thayyib. Penting Pak, nafkah halal ini Pak. Kenapa? Ada kisah lagi nih. Saya paling senang bawa kisah nyata ya Pak. Saya punya teman Pak, Bu, jamaah, kisah nyata. Saya punya teman mantan preman Pak, mantan preman pokoknya menguasai satu kecamatan. Suatu ketika dia pernah kena musibah. Apa musibahnya? Anaknya terjerat sabu-sabu. Saya ketemu dengan anaknya. Ketika itu terjadi, beliau hijrah mengaji, belajar agama. Apa yang terjadi ketika anaknya kena sabu-sabu? Mohon maaf dengan sangat, ini mah nggak semuanya ya. Dia diperas oleh oknum Pak. Sekali ketangkap 20 juta, sekali ketangkap 20 juta oleh oknum ya. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Dia bersabar, mungkin ini jalannya. Adiksi sabu-sabu itu berapa nyusahinnya? Nyembuhinnya. Ketika bolak-balik curhat, ketemu sama saya anaknya Pak, abis ada ngirim Pak, narkoba aja Pak, susah. Ya akhirnya jurus tadi teh, bro, tobat ya nama. Pertolongan cuma bisa datang dari Allah ketika kita mengakui dosa-dosa kita. Apa yang terjadi Pak?
dengan kisah tadi. Ini jadikan pelajaran baik-baik. Uang riswah itu haram kan? Bahkan ancamannya neraka. Itu oknum yang meres datang ke rumah teman saya. Itu oknum yang meres sekali lagi datang ke rumah teman saya yang diperas. Apa yang terjadi? Ketika datang, beliau bilang, nangis Pak. Pak, hampura abi Pak, hampura kunaon. Ceritalah kisah-kisah dulu kejadian peras memeras. Emang kunaon Pak? Istri saya selingkuh Pak, saya uang banyak, mobil papalatak, imah gedong, gede segala rupa ayah. Istri saya selingkuh, astagfirullah. Luka dua Pak, naon? Anak saya klepto. Ibu bapak tahu klepto nggak? Klepto itu orang, dia nggak miskin, tapi dia senang nyuri. Ada yang lucu sendal dibawa, ada gelang dibawa, ada handphone dibawa. Tukang maling anaknya tuh. Subhanallah. Keluarga yang dinafkahi dari harta haram, tunggu masalah yang akan kita tunggu Pak. Jadi jagalah anfusakum wa ahlikum naro, jaga keluarga kita dari harta yang haram. Abang atau hese dengan harta halal, dengan harta haram, hese kalau dengan harta halal itu suzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kisah Pak yang harus kita pelajari. Semangatnya mencari halal, harta halal dan thayyib. Kenapa? Seandainya di antara kita, Pak Agung kumaha, saya harta yang datang ke saya pada lihat ayat halal, ayat syubhat, ayat haram. Kalau ada harta halal, pegang sama tangan, simpan untuk meja makan, simpan untuk membangun rumah, simpan untuk kendaraan, simpan untuk pakaian. Tapi kalau ada harta syubhat dan haram di tangan, jangan masuk tenggorokan sekalipun transit di tangan. Jangan masuk meja makan, jangan jadi baju, jangan jadi apapun, kasih ke orang lain. Itu Allah bisa jadi ya, hamba Allahnya mission ke orang nukiwait itu dimakan. Padahal miliaran, ratusan juta. Tong serap bisa juta, 2 juta, padahal itu halal Pak. Tunggu masalah yang akan datang. Nah, itu untuk yang begitu seperti itu. Ada kisah yang lainnya juga lagi Pak. Ini kisah nyata juga ya. Saya lokasinya saya dengar dari ustadz saya langsung jamaahnya. Ada seseorang korupsi, dia kerja di perusahaan dan dia pekerjaannya akuntan Pak. Jadi kalau dia ngambil 100.000 ditulis, setiap dia ngambil uang perusahaan dia tulis, anggaplah 220 juta aja yang diambil. Apa yang terjadi Pak? Ini kisah nyata. Anaknya minum narkoba. Setelah itu dia harus pergi ke Singapura pengobatan, total biayanya persis 220 juta. Itu cara Allah mengambil kembali harta yang tidak hak. Dan mungkin kalau dia sadar dengan ilmu yang tadi saya bahas, ya Allah nya ke orang. Maka wallahi, mari kita cari harta yang halal dan thayyib. Apa sih minuman haram? Homer, AO, alkohol, yes. Tapi ingat, wedang jahe itu bisa jadi haram. Ketika sumber harta untuk membeli wedang jahe itu dari harta haram. Masya Allah, Subhanallah. Nah, Bapak Ibu semuanya yang Allah hormati, Allah rahmati, maaf. Hikmah yang ketiga nih. Tadi yang pertama husnuzon kepada Allah, sedikit lagi ya. Yang kedua bersemangat mencari nafkah halal dan thayyib. Yang ketiga Pak Bu, siapa sih di sini yang nggak mau punya anak kayak Nabi Ismail? Siapa sih di sini yang nggak mau punya anak ulama soleh kayak Kiai Haji Aceh Zakaria, rahimahullah taala, Adi Hidayat, dan lain sebagainya, Kiai Muhammad Nasir, dan lain sebagainya, ulama-ulama Buya Hamka. Siapa sih yang nggak mau punya anak soleh? Caranya gimana? Pertanyaannya. Karena Bapak, anak yang soleh itu aset terbaik. Dia akan membela kita di akhirat. Dia akan menenangkan jiwa kita. Dia akan mencerahkan mata kita qurrata ayun. Bagaimana caranya? Kita belajar dari Nabi Ibrahim. Kok bisa Nabi Ibrahim anaknya jadi para nabi? Karena Nabi Ibrahim mengutamakan pendidikan. Utamakan pendidikan untuk keluarga kita jamaah. Utamakan pendidikan. Berikan yang terbaik untuk urusan pendidikan. Pendidikan apa dulu? Tahan dulu. Ingat, pendidikan agama. Pendidikan agama. Ismail terdidik dengan baik Pak, dengan oleh Nabi Ibrahim. Solih, nurut, fakih, bertakwa, ini sebagainya. Jangan kita sebagai keluarga nih, bapak khususnya ini orang tua,
jangan fokus mendidik anak dari urusan duniawinya saja. Penting. Tapi Nabi bilang, kalau Rasulullah SAW, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib untuk setiap muslim. Ilmu dimaksud di sini adalah agama. Seperti itu. Jadi fokus kepada pendidikan agama. Pak Agung, anak saya mau jadi polisi, silakan. Polisi yang hafal Al-Quran. Pak Agung, anak saya mau jadi petani, silakan. Petani yang menjadi dai. Pak Agung, anak saya ingin menjadi pengusaha, silakan. Tapi pengusaha yang hafal hadis. Arahkan ke sana, Pak. Arahkan ke sana. Karena taman terbaik untuk saat ini, Pak, di zaman akhir zaman seperti ini, pendidikan agama. Ingat, anak-anak Anda semua yang duduk di sini diintai oleh virus-virus berbahaya. Bukan virus COVID, virus LGBT, virus liberal, virus durhaka kepada orang tua. Dan itu terjadi kalau anak kita jauh dari ilmu agama. Bapak Ibu semuanya, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Ilmu Islam itu lebih tinggi daripada segala-galanya. Punten. Kemudian selanjutnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Anda berharap kebaikan dari Allah, maka pastikan anak Anda, termasuk Anda juga, termasuk saya, faqih, paham ilmu agama. Kemudian yang selanjutnya, Pak Bu, saya yakin yang duduk di sini semua pasti mau masuk surga dengan mudah. Yakin saya. Ingat, masuk surga ada yang mudah, ada yang susah. Bagaimana caranya masuk surga dengan mudah? Saya kasih tahu rahasianya ya, dengan satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan kaki menuju majelis ilmu agama, maka dia akan Allah mudahkan masuk surga. Siap Pak Agung, anak saya akan saya pesantrenkan, anak saya akan dimasukkan ke program tahfiz. Kitanya gimana? Ini orang tuanya gimana? Isi Agungnya dia ini gimana nih? Jangan egois, Bapak. Kamu harus rajin belajar. Kalau saya nggak harus rajin. Nggak bisa. Mereka lihat kita, Pak. Jadi kita harus semangat mengaji juga yang udah dewasa nih. Agar saya juga dewasa ya. Ada pengajian datang. Ada pengajian DKM di masjid kita tercinta RW 17. Datang, ramaikan. Kurang apa ini Ustadz? Support langsung demi kemakmuran masjid dan kemakmuran rumah tangga. Izin ya, saya ingin menyampaikan satu hal yang jadi ini kisah nyata saya pribadi. Izin Bapak, biar kita membuka mata betapa ilmu agama itu penting. Mohon maaf saya seringkali menyampaikan karena kalau kisah nyata biasanya ini lebih menyentuh, mudah-mudahan. Izin Bapak, saya ini takdirnya sekarang Allah tugaskan jadi dai. Sebenarnya latar pendidikan saya Bapak ini teknik. Saya orang teknik Bapak. Dulu saya belajar di ITB teknik planologi. Satu itu. Yang kedua, saya habis-habisan Pak belajar ilmu itu. Begadang, ngerjain tugas segala rupa lah. Wah, bikin begadang. Beres di sana, saya belum puas nih ilmu dunia. Saya kejar beasiswa. Allah kasih beasiswa ke Selandia Baru, New Zealand Pak, sebelah Australia. Sekolah lagi saya di sana. Saya mendapatkan hikmah ketika saya ada di luar negeri. Ternyata kunci sukses seorang muslim, punten Pak, punten. Itu bukan ilmu dunia Pak, dunia Allah bukan. Kenapa? Kenapa? Saya kasih jawabannya. Karena ketika saya kuliah di ITB, ketika saya kuliah di Auckland, di Selandia Baru, saya belajar dengan top profesor Pak. Saya belajar dengan profesor-profesor bule dan lain sebagainya. Di sana, maaf, saya nggak diajarin cara berbakti kepada orang tua. Di sana, saya nggak diajarin cara menyayangi tetangga. Di sana, saya nggak diajarin cara mencintai orang miskin. Di sana, saya nggak diajarin cara menyampaikan ilmu agama. Wallah. Sementara kunci sukses ketika kita dekat dengan ilmu agama demi Allah Bapak. Anak yang sukses adalah anak yang berbakti. Percuma dia dokter tapi kalau ilmu Bapak melototan baringnya bentak-bentak. Dan itu hanya ada di ilmu agama Pak. Itu nggak bisa datang dengan naluri, nggak bisa. Antep kerja kaki sorangan, nggak bisa. Makanya ketika itu saya bertekad pulang sekolah di sana, pulang ke sini, saya jadi petani. Kemudian saya belajar lagi agama di Ciganipri Pak. Ambil lagi S1 Quran dan tafsir 4 tahun, 5 tahun telat saya tidak. Final gitu ya, itu minus lah bahkan. Dan setelah itu saya menyadari dan saya mensosialisasikan ke banyak desa-desa kepelintingan seperti ya, wallahi sekolahkan anak kita dan diri kita ke pendidikan ilmu agama Islam. Kalau mau keluarganya sukses, kalau mau anaknya soleh, kalau mau kita juga tahu tuntunannya, mana yang haram,
mana yang syubhat, mana yang halal. Itu cuma ada di ilmu agama. Ilmu itu nggak bisa datang sendiri ke kepala dengan wangsit. Lagi tidur tiba-tiba langsung jadi ulama, nggak bisa, nggak bisa. Oleh karena itu hikmah yang ketiga, utamakan pendidikan kita. Mungkin penutup dari saya Bapak terkait hikmah pendidikan. Ibu Bapak, saya yakin yang duduk di sini semua, saya yakin tentunya minta apa mah. Tahu yang namanya B.J. Habibie, Baharudin Yusuf, idola saya Bapak. Menurut saya salah satu presiden terbaik walaupun cuma menjabat 1 tahun. Dia lulusan Jerman, punya paten di desain pesawat terbang dan lain sebagainya. Tapi sebelum dia meninggal ada satu kalimat Pak Bu yang ingin saya bacakan. Tolong didengar ya. Ini salah satu orang sukses nih yang pelajaran hidupnya puluhan tahun dirangkum dalam satu kalimat ini. B.J. Habibie berkata ketika berpidato di Kairo, Mesir, saya diberi kenikmatan oleh Allah ilmu teknologi sehingga saya bisa membuat pesawat terbang. Tapi sekarang saya tahu bahwa ilmu agama lebih manfaat untuk umat Islam. Kalau saya disuruh pilih antara keduanya, maka saya akan memilih ilmu agama. B.J. Habibie, Bapak. Kesadaran akan ilmu agama Pak B.J. Habibie itu lewatkan puluhan tahun. Kita jangan nunggu puluhan tahun. Sekarang saatnya kita berjuang, bekerja, dan untuk mengejar ilmu agama ini tolong support segala bentuk jenis kajian pesantren atau pondok-pondok yang ada di kampung kita agar tetap lestari dan bisa dan bisa berkelanjutan. Itu mungkinnya yang bisa saya sampaikan. 3 hikmah tadi saya rangkum kembali. Pertama, semoga Allah berikan kita kekuatan, taufik dan hidayah untuk husnuzon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu bersemangatlah mencari nafkah yang halal dan thayyib. Yang selanjutnya, menyiapkan pendidikan terbaik untuk keluarga. Taqabbalallahu minna wa minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.